Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemi Bernica dengan INPM C1C021128, dosen pembimbing Pak Wisman MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi menulis surat resmi. Pengertian surat. Surat merupakan sarana berkomunikasi yang dilakukan melalui tulisan serta media untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Satu di antara jenis surat yang masih sering digunakan ialah surat resmi. Sesuai namanya, surat resmi digunakan untuk keperluan formal atau resmi. 1. Hakikat surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Surat resmi dibuat dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan. Misalkan penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, dan dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Meskipun surat resmi sering digunakan untuk keperluan pribadi, surat resmi tersebut tetap dibuat sesuai dengan aturan tertentu. Salah satu contoh surat resmi yang digunakan secara pribadi adalah surat undangan pernikahan. 2. Fungsi surat. A. Surat resmi atau surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama dalam surat-surat perjanjian. B. Surat resmi atau surat dinas sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. C. Surat resmi atau surat dinas sebagai bukti sejarah, seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi. D. Surat resmi atau surat dinas sebagai pedoman kerja, seperti surat putusan atau surat instruksi. Dan yang terakhir fungsi surat yaitu sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Oleh karena itu, isi surat merupakan gambaran mentalitas pengirimnya. 3. Syarat dan fungsi surat. Syarat-syarat surat yang baik. Surat yang baik haruslah memenuhi syarat-syarat penyusunan sebagai berikut. 1. Surat disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Penyusunan letak bagian-bagian surat yang tepat sesuai dengan aturan atau pedoman. Pengertian yang betul, jelas, bersih, dan rapi. C. Pemakaian kertas yang sesuai dengan ukuran. Ukurannya kuarto berukuran 21 x 29 cm. 2. Isi surat dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Isi surat yang ringkas, jelas, dan mengandung makna eksplisit akan menguntungkan kedua pihak, yaitu penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan tidak ragu-ragu, dan pengirim memperoleh jawaban secara cepat apa yang dikehendakinya. Syarat yang terakhir atau ketiga, pengguna bahasa yang benar dan baku. Bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya, akan memudahkan komunikasi atau penyampaian pesan. Selain itu, bahasa surat haruslah efektif. Untuk itu, bahasa surat haruslah logis, wajar, hemat, cermat, sopan, dan menarik. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kata-kata asing yang sudah ada pandanannya dalam bahasa Indonesia. Juga harus dihindari gaya yang keasing-asingan atau kedaerah-daerahan. Selanjutnya, ciri-ciri surat resmi. 1. Surat resmi menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan EYD, mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. 2.
Surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. 3. Surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit tapi bahasa eksplisit. Yang keempat, dibuat dalam bentuk full block atau semi block atau intended block. 5. Terdapat kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan serta resmi tersebut. 6. Di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran bila ada. 7. Surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Dan yang terakhir, surat resmi bentuknya sistematis dan dibuat sesuai aturan yang baku. Jenis-jenis surat. A. Surat keputusan. Surat resmi ini bertujuan untuk menyampaikan keputusan dari atasan mengenai hal-hal yang selama ini belum jelas. Umumnya, surat keputusan berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga, misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai. B. Surat permohonan. Surat permohonan digunakan ketika suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain, misalnya surat permohonan bantuan dana, surat permohonan perceraian, dan masih banyak lagi. C. Surat perintah. Surat resmi yang isinya memberikan instruksi kepada bawahan, misalnya surat perintah perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan lain-lain. D. Surat kuasa. Surat resmi yang isinya memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain, misalnya surat kuasa untuk pembayaran pajak, surat kuasa pengambilan uang di bank, dan lain-lainnya. E. Surat panggilan atau undangan. Surat resmi yang digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk keperluan tertentu, misalnya surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, surat undangan pernikahan, dan lain-lain. F. Surat edaran. Surat resmi yang dibuat dan ditunjukkan kepada kalangan tertentu di mana isinya pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu, misalnya surat edaran pengumuman libur ujian. Bentuk-bentuk surat. A. Bentuk resmi, official style. B. Bentuk lurus, block style. C. Bentuk setengah lurus, semi block style. Dan terakhir, bentuk lekuk, indented style. Bagian surat resmi. 1. Kepala surat. Kepala surat sering disebut kop surat. Tujuan penulisan kepala surat untuk memberi informasi mengenai identitas perusahaan, misalnya nama perusahaan dan alamatnya. 2. Tanggal surat. Tanggal surat ditulis secara lengkap, yaitu tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, dan tahun ditulis dengan angka. 3. Nomor, lampiran, dan hal. 4. Alamat tujuan. 5. Salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat pengirim surat. 6. Isi surat. Dan yang terakhir, salam penutup. Bahasa surat resmi. Yang dimaksud dengan bahasa surat di sini ialah bahasa yang kita gunakan dalam surat kita, terutama bahasa dalam bagian inti surat itu. Bahasa yang digunakan harus tunduk kepada semua aturan. Bahasa yang berlaku baik struktur, kata, dan kalimat, maupun pengguna tanda baca, pemakaian alinea atau paragraf, dan sebagainya. Pada alinea pembuka, yang merupakan pengantar isi surat, penulis surat biasanya menggunakan kalimat-kalimat khusus yang disesuaikan dengan maksud surat itu.
Misalnya, memberitahukan sesuatu, menyatakan sesuatu, meminta sesuatu, membalas surat, atau menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Pada kalimat penutup, surat juga disesuaikan dengan isi surat kita. Pada umumnya, pada akhir surat kita menyampaikan terima kasih kepada orang yang kita kirimi surat, karena bantuannya, perhatiannya, kerjasama yang ditunjukkannya, dan sebagainya. Kalimat penutup haruslah kita tepatkan pada alinea khusus, yaitu alinea penutup. Jangan disambungkan saja pada bagian isi surat sesungguhnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.